Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Agita, NIM B04245517, kelas Gizi B, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi S1 Gizi, Universitas Sulawesi Barat. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mereview jurnal dan artikel ilmiah dari dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Yuni Lestari, SPD, MPD. Baik, langsung saja saya akan mereview jurnal dan artikel ilmiah yaitu judul jurnal yang saya review yaitu Tingkat Pendidikan Ibu, Tingkat Kecukupan Protein dan Status Gizi Remaja di Desa Babakan. Volume 4, halaman 64 tahun 2025. Penulis Tria Sri Mulyani, Yayat Herianto, dan Handika Firman. Abstrak: remaja merupakan suatu masa ketika aspek fisik, fisiologis, serta intelektual mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Hal tersebut sebagai bentuk persiapan untuk memasuki fase dewasa. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan tingkat pendidikan ibu dan tingkat kecukupan protein (TKP) dengan status gizi remaja (IMT) umur di Desa Babakan. Pendahuluannya, remaja merupakan suatu masa ketika aspek fisik, fisiologis, serta intelektual mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Hal tersebut sebagai bentuk persiapan untuk memasuki fase dewasa. Remaja memiliki karakteristik seperti menyukai tantangan dan kecenderungan untuk mengambil risiko atas perbuatannya, dan memiliki rasa yang ingin tahu tinggi berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014. Remaja berada pada rentang usia 10-15 tahun. Masalah gizi yang sering dialami pada fase remaja adalah overweight dan obesitas. Beberapa faktor yang menjadi penyebab masalah gizi tersebut diantaranya jenis kelamin, yakni remaja laki-laki, berisiko 2,164 kali lebih besar mengalami overweight dan obesitas. Metode penelitian. Yang pertama, desain pengumpulan data dilakukan dalam satu waktu pada seluruh populasi. Penelitian dilakukan di Desa Babakan. Proses pengumpulan data dilakukan pada analisis dari bulan Agustus hingga November. Yang kedua, jumlah dan cara pengembalian subjek. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja pada keluarga di Desa Babakan. Yang ketiga yaitu jenis dan cara pengumpulan data. Data dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer. Yang keempat, pengolahan dan analisis data. Data karakteristik subjek, data tingkat pendidikan ibu, dan data status gizi dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan software statistik. Kekurangan jurnalnya yaitu yang pertama, desain penelitian terbatas. Hanya mengamati hubungan antar variabel dalam satu waktu sehingga tidak bisa menunjukkan hubungan sebab akibat. Kuantitatifnya tidak bisa memastikan apakah rendahnya pendidikan ibu menyebabkan status gizi yang buruk. Yang kedua yaitu data berdasarkan Rachel. Asupan protein biasanya diukur menggunakan Rachel 24 jam atau FFQ yang sangat bergantung pada ketepatan ingatan responden sehingga rawan bias dan kesalahannya pelaporan. Yang ketiga itu subjektivitas penilaian. Pendidikan ibu mungkin hanya diukur berdasarkan tingkat formal SD, SMP, SMA tanpa mempertimbangkan kemampuan literasi gizi, pengetahuan kesehatan, atau peran ayah.
Yang keempat, tidak mengontrol faktor lain. Status gizi remaja tidak hanya dipengaruhi oleh protein dan pendidikan ibu, tapi juga aktivitas fisiknya, asupan energi total, status ekonomi keluarga, kebiasaan makan remaja sendiri, akses ke layanan kesehatan. Jika variabel ini tidak dikontrol, maka hubungan yang ditemukan bisa terdistorsi. Yang kelima, generalisasi terbatas. Lokasi penelitian hanya di Desa Babakan yang membuat hasilnya tidak bisa digeneralisasikan ke wilayah atau populasi lain tanpa penelitian tambahan. Yang keenam, tidak menjelaskan jenis protein. Kecukupan protein bisa berasal dari nabati atau hewani yang memiliki kualitas biologis berbeda. Jika tidak dibedakan, hasil analisis bisa menjadi kabur. Yang ketujuh, status gizi diukur secara terbatas. Jika hanya memakai IMT, indeks massa tubuh menurut umur, tanpa mempertimbangkan komposisi tubuh atau tanda klinis lainnya, maka penelitian status gizi bisa kurang akurat. Yang kedelapan, keterbatasan jumlah sampel, yaitu contohnya ukuran sampel yang kecil bisa menyebabkan kurangnya kekuatan statistik, membuat hasil penelitian tidak disignifikan secara statistik. Kelebihan penelitian ini yang pertama yaitu relevan dan kontekstual. Topik ini sangat relevan dengan masalah gizi remaja yang masih menjadi isu penting di Indonesia, terutama di pedesaan. Fokus wilayah di Desa Babakan membuat penelitian ini kontekstual dan spesifik terhadap karakteristik lokal. Yang kedua, menyentuh aspek sosial dan biomedis. Contohnya menggabungkan aspek sosial, pendidikan ibu, dan aspek biomedis, asupan protein, dan status gizi sehingga bersifat multidisipliner dan comprehensive. Yang ketiga, bermanfaat untuk intervensi kebijakan. Hasilnya dapat digunakan oleh puskesmas atau pemerintah desa untuk membuat program edukasi gizi berbasis keluarga, khususnya untuk ibu. Yang keempat yaitu memungkinkan intervensi dini. Jika ditemukan hubungan yang kuat dapat menjadi dasar untuk intervensi gizi sejak remaja guna mencegah masalah gizi di masa depan, dewasa, dan kehamilan. Yang kelima yaitu mudah diukur dan dikaji. Variabel-variabel seperti pendidikan ibu, kecukupan protein melalui Rachel 24 jam atau FFQ, dan status gizi dengan IMT bisa diukur dengan instrumen yang sudah valid dan reliable. Yang keenam itu dukungan literatur kuat. Banyak penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan referensi atau pembanding sehingga memudahkan dalam menyusun landasan teori dan kerangka konseptual. Yang ketujuh, mendorong peningkatan peran ibu. Yaitu penelitian ini bisa menjadi bentuk edukasi pentingnya pemberdayaan perempuan melalui pendidikan untuk meningkatkan kualitas gizi anak. Kesalahan EYD-nya atau kata tidak bakunya sesuai EYD PUEB. Penjelasan EYD sebagai judul awal PUEBI, istilah resmi terbaru untuk tata bahasa Indonesia adalah PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, bukan EYD lagi, ibu dalam konteks gelar. Ibu sebagai sapaan atau jabatan harus diawali huruf kapital di Desa Babakan, namun tempat adalah nama diri.
harusnya menggunakan huruf kapital. Tidak ada kata penghubung, seharusnya ada kata sambung seperti dan untuk, menghubungkan topik-topik setara. Baik, kesimpulan dari jurnal yang saya review yaitu berdasarkan hasil uji statistik korelasi rang sperma dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antar tingkat pendidikan ibu dan tingkat kecukupan protein TKP dengan status gizi IMT remaja pada keluarga di desa Babakan. Baik, itu saja yang saya dapat review jurnal. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.